البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا ورعاكم وحفظكم الله. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil kemarin masih seputar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, yaitu terakhir kita ambil ayat yang ke-169 yang menjelaskan tentang bahwasanya orang-orang yang meninggal di medan peperangan jihad fisabilillah, walaupun secara zahirnya mereka meninggal dunia, namun ternyata mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki, kenikmatan yang sangat luar biasa karena mereka sudah merasakan bagaimana dahsyatnya peperangan. Nah, barakallahu fikum, sehingga ketika meninggal dunia termasuk keistimewaan dan keutamaan mereka tidak diganti kain kafan, kemudian tidak perlu dimandikan pula, dikuburkan dengan pakaian yang dipakai untuk berperang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar bagi orang-orang yang meninggal di medan peperangan tersebut, dikenal dengan syuhada. Gelar syuhada, mati syahid. Nah, barakallahu fikum, itu syahid yang hakiki. Adapun syahid yang hukmi yang sudah pernah kita lewati, ada orang dihukumi mati syahid. Tapi syahid secara apa? Secara hukmi. Yang syahid secara hukmi itu ritualnya bagaimana? Seperti orang-orang yang meninggal biasa. Nah, barakallahu fikum, seperti misalkan orang meninggal karena sakit perut, atau meninggal karena tertimpa bangunan, tertimbun bangunan, atau karena tenggelam, atau karena terbakar, itu semuanya mati syahid. Tapi syahid apa? Hukmi. Itu nanti ritual penyelenggaraan jenazah sama dengan orang-orang yang meninggal biasa. Mahum ya? Tetap disolatkan, dikafani, barakallahu fikum, dimandikan. Tapi kalau orang yang meninggal di medan peperangan, di ma'rakah, barakallahu fikum, cukup bagi mereka langsung dikuburkan, karena mereka mendapatkan kenikmatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang ke-170, sambungan daripada ayat yang ke-169, bagaimana keberadaan mereka orang-orang syuhada. Qala Allah Ta'ala berfirman, farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu orang-orang yang meninggal di medan peperangan, syuhada, mereka mendapatkan kebahagiaan, senang dengan kebahagiaan yang sangat terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karunia. Karena mati syahid enggak setiap orang bisa. Dan sekarang boleh enggak kita meminta untuk mati syahid? Boleh enggak? Boleh. Tapi syahid yang mana? Yang hakiki atau yang hukmi? Yang hakiki. Kalau kita mati minta agar diwafatkan dalam keadaan mati syahid yang hukmi, boleh enggak? Mati syahid. Kenapa enggak boleh? Meminta bencana syahid. Nah, tidak diperbolehkan ya kalau yang syahid hukmi, karena seakan-akan seolah-olah dia minta perkara yang akan membinasakan dia sendiri. Ya Allah, tolong wafatkan aku dalam keadaan tertimbun bangunan biar mati syahid. Ya Allah, tolong semoga aku meninggal dalam keadaan perut sakit biar mati syahid. Ya Allah, semoga aku meninggal dalam keadaan tenggelam biar mati syahid. Keliru enggak itu? Keliru. Tapi kalau ternyata Allah takdirkan dia meninggal dalam keadaan tenggelam, mati dalam keadaan sakit perut, dalam keadaan tertimbun bangunan tadi, mati syahid. Tapi kalau menyengaja namanya bunuh diri.
Kalau menyengaja, wah ana mau mati syahid. Lah kemana? Enggak ada peperangan kok. Mati syahid itu kan enggak harus perang katanya. Lah terus bagaimana? Mati syahid itu kita bisa menenggelamkan diri di lautan kemudian mati syahid katanya. Itu bunuh diri namanya. Paham ya? Jadi dibedakan antara syahid hukmi dengan syahid yang hakiki. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat kebahagiaan yang mereka dapatkan, wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka pun juga saling bergembira. Yastabshirun, saling bergembira. Barakallahu dengan saudara-saudara mereka yang berjihad. Tapi mereka masih belum bisa mendapatkan apa? Mati syahid. Aywa. Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hendaknya tidak ada rasa takut bagi mereka terhadap perkara akhirat yang akan dihadapi, wa lahum yahzanun, dan mereka pun tidak sedih. Barakallahu fikum terhadap apa yang mereka terluputkan dari perkara-perkara dunia. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah laqad 'ammathumus sa'adatu hina manallahu 'alaihim. Sungguh telah menyeluruh meliputi mereka semuanya as-sa'adah, kebahagiaan. Kapan itu? Hina manallahu 'alaihim, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka. Fa'atahum min 'azimi judihi wa wasi'i karamihi minan na'im war-ridha ma taqarru bihi a'yunuhum. Perhatikan baik-baik. Allah taala berikan kepada mereka dari kedermawanan yang sangat agung dan luasnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat dan keridhaan, apa yang membuat mata-mata mereka sejuk. Ya, penyejuk mata mereka yaitu apa? Mati syahid. Barakallahu fikum. Jadi mati syahid itu memang kalau kita perhatikan awal mulanya kelihatannya ngeri gitu ya. Orang berperang melawan musuh kemudian mati syahid. Tapi ternyata orang-orang kalau udah imannya kuat, kalau ketika di medan peperangan ma'rakah melawan musuh rasanya pengen gitu loh. Rasanya pengen bagaimana mati syahid. Karena di balik itu nanti walaupun secara zahirnya mati meninggal, tapi di hadapan Allah taala apa? Hidup. Masya Allah. Oleh karena itu ketika tatkala tragedi peperangan Ahlus Sunnah melawan Syiah Rafidhah ketika di Damat saat itu, ikhwah kita, saudara kita, kelihatannya di depan, kita menjaga perbatasan, rasanya enggak ada rasa takut dulu. Karena dua perkara yang kita harapkan, iman nasr wa iman syahadah. Nasr itu pertolongan, syahadah itu adalah apa? Mati syahid. Barakallahu fikum. Dan tidak ada rasa, wah nanti jangan-jangan aku terbunuh, jangan-jangan kena tembak, jangan-jangan kena murtad, jangan kena apa namanya barakallahu fikum bom atau misalnya. Enggak ada rasa seperti itu. Karena rasanya itu seakan-akan dihilangkan rasa takut dari Allah, dari dada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang terbukti ya. Cuman kalau belum merasakan seakan-akan ngeri, kemudian bagaimana ya kalau perang dan misalnya. Tapi kalau sudah terjadi selama imannya kuat, itu insyaallah taala enggak ada masalah. Paham ya? Karena dua perkara tadi, iman nasr wa iman asy-syahadah. Iman pertolongan wa iman mati syahid tadi. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Hum yafrahuna bi ikhwanihim, dalam keadaan wa hum yafrahuna bi ikhwanihim, dalam keadaan mereka bangga, senang dengan saudara-saudara mereka. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Wal mujahidin. Wa hum yafrahuna bi ikhwanihim al mujahidin alladzina faraquhum wa hum ahya. Dalam keadaan mereka senang, bangga dengan ikhwah, dengan saudara-saudara mereka yang berjihad, barakallahu fikum, yang mereka tinggalkan dalam keadaan masih hidup. Karena yang berangkat jihad itu enggak semuanya meninggal. Ada yang masih hidup, ada yang mereka mendapatkan apa barakallahu fikum, mati syahid tadi itu. Liyafuzu kama fazu, agar mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Jadi, sama-sama senang gitu. Li'ilmihim annahum sayanalun, dikarenakan pengetahuan mereka, ilmu mereka, bahwasanya mereka akan mendapatkan minal khair, akan mendapatkan berupa kebaikan alladzina lut yang mereka dapatkan. Idza stashhadu, apabila mereka mati syahid fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, mukhlishinallah, dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya itu berperang itu enggak sembarangan. Bukan hanya berangkat itu saja, tapi harus mengikhlaskan agamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati. Orang yang berperang karena membela tanah airnya, orang yang berperang karena barakallahu fikum keberanian yang ada pada dirinya biar dibilang pemberani, orang yang berperang karena agar dilihat, riya,
Ditanya, "Ya Rasulullah, mana di antara mereka yang fisabilillah, yang mereka dikatakan jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Rasulullah? "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fisabilillah." Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang tertinggi, kalimat la ilaha illallah, maka dia apa? Dikatakan fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah, itu kesyirikan atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum, dan agar menjadi agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah? Naam. Jadi jangan sampai kita keliru di dalam meniatkan, karena niat itu sangat penting, baik dalam berperang atau yang semisalnya. Kita lihat, wa alla khaufa 'alaihim fima yastaqbiluna min umuril akhirah, dan hendaknya tidak ada rasa takut pada mereka terhadap perkara yang akan mereka hadapi nanti berupa perkara-perkara akhirat, karena tenang hatinya. Walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih ala ma fatahum, terhadap perkara yang terluputkan oleh mereka min hududid dunya, dari perkara-perkara dunia. Inilah sifat orang-orang mukminin. Jadi enggak sedih dengan perkara dunia terlewatkan, enggak masalah. Hari ini belum dapat, besok insyaallah masih ada hari. Paham ya? Oleh karena itu semangat baik di dalam mencari ma'isyah, mencari nafkah selama itu halal. Barakallahu fikum, jangan sampai ada barakallahu fikum di benak kita husnul su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus husnudzan billah. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum, harus husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya sudah tercatat. Terkadang kita sudah bisnis, usaha, tanam modal, berkali-kali gagal terus. Paham ya? Itu terjadi seperti itu ya. Sabar. Karena semuanya sudah apa? Tercatat. Semuanya sudah ada jatahnya. Walaupun antum mengeluarkan uang jutaan pun, miliaran misalkan, tapi jatah antum cuma segitu ya segitu dapatnya. Ya enggak? Dapatnya segitu-segitu, tapi ada orang yang santai, tenang, kemudian dia mengeluarkan harta cuma sedikit, tanam modal sedikit, tapi hasilnya ada terus karena sudah jatahnya. Sudah jatahnya, barakallahu fikum. Antum misalkan jualan dari pagi sampai sore, dari pagi sampai siang misalkan, atau antum misalkan keliling jualan makanan atau minuman misalkan, tapi kok enggak ada yang beli, bagaimana kira-kira? Sudah takdirnya. Paham ya? Enggak boleh antum sedih, wah nanti bagaimana ya? Insyaallah di balik itu semuanya ada kemuliaan yang Allah Taala harapkan di situ. Kesabaran di antaranya. Karena orang jualan itu enggak setiap hari laku. Paham ya? Orang jualan walaupun keliling itu enggak setiap hari laku. Ya enggak? Mau jualan madu, jualan makanan, jualan yang semisalnya, paham ya? Enggak setiap hari laku, terkadang laku, terkadang tidak laku. Benar atau enggak? Nah, jualan pakaian, apakah laku terus? Laku terus. Nah, terkadang laku walaupun 1, 2, paham ya? Terkadang enggak laku sama sekali, itu terjadi gitu loh. Paham ya? Terjadi. Namun itu semuanya harus kita apa? Syukuri. Yang namanya syukur itu sumber apa sih? Sumber ditambahkannya rezeki. Sehari laku 1 atau bersyukur, besok laku 2. Insyaallah. Paham ya? Insyaallah. Dari rezeki datangan Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kita barakallahu fikum, kemudian tertanam di benak kita pikiran-pikiran bagaimana. Sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas usaha sudah kita surahkan. Naam. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya 171, perhatikan baik-baik. Ya, barakallahu fikum, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan hendaknya saling bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik mereka yang mati syahid maupun yang mereka masih hidup, bergembira dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usahanya, jerih payahnya orang-orang mukminin. Mahum insyaallah ya. Jadi sekecil apapun usahanya, sekecil apapun yang dia upayakan, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan menyia-nyiakan. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kalau orang amalannya karena Allah taala apa? Dama wastaqar. Man kana 'amaluhu lillah dama wastaqar. Wa man kana 'amaluhu li ghairillah apa? Apa? Antum? Man kana 'amaluhu lillah,
ma kana 'amaluhu lillah dama wastaqar, wa ma kana 'amaluhu li ghairillah apa? Naam, inqata'a wa infasal, atau semakna itu. Ada ucapan para salaf itu ya. Nah, barang siapa yang amalannya karena Allah taala dama wastaqar, niscaya amalannya itu apa? Dama wastaqar, akan terus-menerus dan menetap kalau amalannya karena Allah taala. Tapi kalau amalannya apa? Li ghairillah, untuk selain Allah taala, berdakwah, mencari ilmu atau yang semisalnya karena selain Allah, apa? Nah, barakallahu fikum, na'am, inqata'a wa infasala, terputus dan akan terpisah. Terputus dan akan terpisah. Ini perkara yang waqi', yang kenyataan, barakallahu fikum. Antum kalau karena Allah taala mencari ilmu, itu insyaallah terus jalan. Tapi kalau yang antum cari di dalam mencari ilmu itu adalah perkara-perkara dunia, jabatan, gelar, titel atau yang semisalnya, akan terputus. Paham ya? Akan apa? Terputus. Yang mencari gelar, mencari titel atau yang semisalnya, karena antum di sini belajar misalkan di pondok Ahlussunnah, mana ada mereka meletakkan titel gelar di balik itu semuanya. Antum namanya siapa? Khalid misalkan, enggak ada istilah ditambahin nanti kalau antum udah lulus ini tak kasih gelar LC. Paham ya? Tak kasih gelar MSc, enggak ada. Paham ya? Yang kita inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Pengajarnya juga sama. Pengajarnya ingat-ingat baik-baik, suatu ketika antum nanti akan menjadi penerus. Paham ya? Nah, semuanya yang belajar akan bisa menjadi penerus, baik mengajarkan kepada anaknya, keluarganya atau kaum muslimin yang lainnya. Jadi upayakan karena Allah taala. Itu penting sekali. Karena banyak sekali kan orang-orang atau para dai yang mengharapkan bukan wajah Allah taala. Itu yang kita takutkan di situ. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah dunia, harta. Paham ya? Jadi dia ngajar itu bukan karena lillah, tapi karena uang. Itu hati-hati, barakallahu fiikum. Na'am. Allahul musta'an. Tapi upayakan amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala dama wastaqar. Niscaya amalan tersebut akan apa? Dama wastaqar, akan senantiasa terus-menerus dan menetap. Ikhwani fid din, azdani wasakumullah. Jadi Allah taala tidak akan menyanyiakan usaha atau jerih payahnya atau pahalanya orang-orang yang berbuat baik dari kalangan kaum mukminin. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum, wa innahum bi farhatin ghamiratin bima u'tu min ni'amillahi wa jazili ata'ih. Artinya sesungguhnya mereka berada di kebahagiaan yang sangat besar terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka berupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan pemberiannya. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin bih, dan bahwasanya Allah taala tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman dengannya, karena enggak disia-siakan amalan baik. Bal yunammi wa yaziduhu min fadlih, bahkan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya dan menambahkannya dari barakallahu fikum keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bersyukur ditambah gitu loh. Tapi kalau orang enggak pernah bersyukur, hati-hati. Asyukru sababun min asbab ziyaratun ni'am. Yang namanya bersyukur itu merupakan salah satu sebab ditambahnya kenikmatan. Jadi orang harus bersyukur, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Artinya apa? Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Karena kufurun ni'mah itu apa? Sababun min asbab zawal ni'am. Sebab daripada sebab-sebab hilangnya nikmat adalah apa? Kufur nikmah, tidak bersyukur. Yang sedikit diingkari, ketika banyak senang, ketika sedikit merenggut wajahnya. Enggak seperti itu, barakallahu fikum. Sedikit banyak nikmat yang kita dapatkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Harus kita yakini itu ya, sedikit banyak nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari atasan kita, bukan dari bos kita, bukan dari orang-orang yang di atas kita. Di atas bos kita, di atas atasan kita masih ada yang di atas lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di benak-benak kita semuanya yang namanya jiwa yang merasa cukup dengan pemberian Allah taala, itu sangat berharga sekali. Paham ya? Walaupun sedikit. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita merasa kurang, enggak pernah puas, kurang terus walaupun sudah banyak. Hati-hati itu. Hati-hati, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Qala Allah taala, kita selesaikan sampai bawah itu sekalian karena biar satu baris ya. Na'am, barakallahu fikum. Allah taala berfirman pada ayat yang selanjutnya 176. 2 barakallahu fikum. Ini waktunya
Bisa dikatakan masih panjang ya, tapi enggak masalah sampai bawah saja. Sampai bawah saja. Dikuatkan, ditahan sejenak. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-170. Barakallahu fikum, 2 penjelasan mengenai peperangan yang terjadi setelah perang Uhud. Di perang Uhud sudah kalah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemuliaan kepada mereka dan mereka enggak takut sama sekali. Walaupun di perang Uhud bisa dikatakan kalah, tapi mereka masih ingin mengikuti gerak-gerik mereka. Padahal pemimpinnya siapa kemarin? Pemimpinnya siapa perang Uhud? Orang kafir. Hurairah. Siapa? Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya Sufyan? Abu Sufyan? Sakhr. Sakhr bin Harb. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim." Orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah ditimpa pada mereka kekalahan, luka, dan juga ada yang terbunuh, tapi mereka masih memenuhi panggilannya. Karena Rasulullah mengatakan, "Ayo berangkat lagi yang ikut perang bersama kami." Orang ke mana? Berangkat yang dikenal dengan Ghazwah Hamra'il Asad. Paham ya? Itu suatu tempat jaraknya kurang lebih dari Madinah 20 kilo. Paham ya? Barakallahu fikum, kurang lebihnya 20 kilo mereka tempuh dalam rangka untuk berperang tadi. Padahal di perang Uhud sudah kalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kekuatan pada mereka. Dan mereka pun masih memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Lilladzina ahsanu minhum, orang-orang yang berbuat baik di antara mereka, barakallahu fikum wattaqau, dan mereka bertakwa, ajrun 'adzim. Bagi mereka adalah pahala yang besar. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya itu. Alladzina labbau nida'allahi wa rasulih, orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, wa kharaju fi a'qabil musyrikin, dan mereka ikut keluar mengiringi setelah jejaknya orang musyrikin ila Hamra'il Asad. Ini tahunnya sama ya, tahunnya sama 3 Hijriah barakallahu fikum, ketika terjadi setelah perang Uhud itu enggak lama kemudian langsung. Paham ya? Barakallahu fikum 3 Hijriah. Ila Hamra'il Asad. Hamra'il Asad nama tempat tadi ya. Jarak antara kota Madinah, barakallahu fikum, kurang lebihnya 20 kilo. Nama tempat. Ba'da hazimatihim fi ghazwati Uhud. Setelah kekalahan mereka pada perang Uhud. Karena perang Uhud kan kalah. Ma'a ma kana bihim min alamin wa jarahin. Bersamaan dengan itu pada perang Uhud mereka kalah, dan juga ada yang sakit, ada juga yang luka-luka, tapi tetap berangkat dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kita lihat berikutnya, wa badalu ghayata juhdihim, dan mereka mencurahkan puncak keseriusan dan puncak barakallahu fikum kesungguh-sungguhan mereka. Waltazamu bihadyi nabihim, dan mereka berpegang teguh dengan petunjuk nabi mereka. Lil muhsinin minhum wal muttaqin thawabun 'adzim. Bagi orang-orang di antara mereka yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan pahala yang sangat agung. Perang Uhud terjadi pada tahun berapa tadi? Bulan apa? Tahun Hijriah, benar tahun Hijriah. Tahun berapa tapi? Tahun 3 Hijriah. Bulan Syawal. Kalau perang Badr Ramadan. Tahun Satu tahun 2 Hijriah. Jangan sampai terlupakan itu ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ini ayat yang terakhir ini perhatikan, 173 ini mengenai senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling kuat, paling ampuh ketika mendapatkan musuh di hadapan antum, di hadapan kita semuanya, dan ada orang nakut-nakutin. Hati-hati, di depan sana ada pasukan besar. Nanti kalau kalian maju kalah. Pokoknya kalah pokoknya. Antum gemetaran, takut misalkan. Baca ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Senjata yang paling ampuh apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal yakin. Wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu senjata yang paling ampuh itu. Ini terbukti ya.
Nah, barakallahu fikum, kalau antum merasakan rasa takut dihadang perampok atau pembegal, ucapkan ini jauh-jauh sebelum datang itu. Paham ya? Insyaallah biidznillah, paham ya? Naam, rasa takut itu hilang. Mungkin antum lawan pembegal tadi, perampok tadi, atau bagaimana, yang jelas kalau ini diucapkan hilang rasa takut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Percaya enggak antum? Percaya enggak? Buktikan nanti. Kalau enggak percaya buktikan. Kalau antum takut, gemetaran gitu dengan melihat musuh di hadapannya, ucapkan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah biidznillah dikabulkan. Paham ya? Karena ini senjata yang paling besar. Ini Rasulullah enggak takut, para sahabat ketika ditakut-takutin Abu Sufyan berkumpul dengan pasukannya, nanti pokoknya enggak kuat, pokoknya kalian kalah. Ucapannya para sahabat bagaimana? Dan Rasulullah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api, apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apinya dingin. Semula panas yang menyala-nyala kayak gitu jadi dingin. Allah Ta'ala perintahkan untuk menjadi dingin. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dingin beneran. Api yang semula menyala-nyala dan panas tersebut. Ucapan Nabi Ibrahim apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bukan sembarangan diremehkan. Masa sih? Harus yakin. Kalau ngucapan ini harus yakin. Kalau antum ketika ngucapan ini masih ragu-ragu, enggak yakin, jangan salahkan. Paham ya? Karena ini senjata yang paling kuat di antara senjata yang ampuh yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita lihat. Allah Ta'ala berfirman, alladzina qalu, yaitu orang-orang, alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang ketika berkata kepada mereka, yaitu manusia, nah berkata kepada mereka, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk mengalahkan kalian, menyerang kalian, fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka, fazadahum imana, justru orang-orang yang beriman bertambah keimanannya, wa qalu, seraya mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pendek, simple. Senjata, enggak perlu antum bawa pedang, enggak perlu antum bawa celurit, enggak perlu antum bawa alat-alat yang lainnya. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba. Simple, pendek, tapi ini berharga dan bermanfaat barakallahu fikum. Ketika ditakut-takutin kaum mukminin malah justru semakin bertambah keimanannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu ketika orang-orang mengatakan manusia menakut-nakutin kepada segenap kaum mukminin, mereka berkumpul untuk menyerang kalian. Mereka itu siapa mereka ini? Abu Sufyan dan pasukannya. Karena Abu Sufyan sebelum masuk Islam memang permusuhannya dengan agama Islam besar sekali gitu loh. Paham ya? Sukhr bin Harb. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, na'am barakallahu fikum, ketika disuruh takutlah kepada mereka, justru apa? Semakin beriman. Karena yang nakut-nakutin kaum mukminin itu siapa sebenarnya yang menakut-nakutin? Bikin takut, bikin gemetaran. Siapa sebenarnya sih? Setan yang terkutuk. Siapa? Yang nakut-nakutin tadi? Setan yang terkutuk. Paham ya? Yang menakut-nakutin adalah setan yang terkutuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Naam, ingat-ingat ayat ini jangan sampai terlupakan. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Setelah baca ayat ini, hafal ayat ini, antum enggak boleh takut dengan jin. Lewat di tempat gelap pun harus berani. Paham ya? Usia-usia segini pun enggak masalah, bismillah, enggak ada apa-apa. Ngapain takut gelap-gelap? Paham ya? Kemudian barakallahu lewat depan kuburan, bismillah, enggak ada apa-apa. Lewat depan batu besar atau bangunan besar, bangunan tua misalkan ya, bangunan Belanda atau misalkan yang lainnya, enggak usah takut. Paham ya? Innama dzalikumus syaitan. Itu hanya setan menakut-nakuti wali-wali Allah Ta'ala. Fala takhafuhum, kata Allah Ta'ala. Kalian jangan takut mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku in kuntum mukminin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi enggak boleh takut setan, enggak boleh takut setan ya, hati-hati. Di rumah biasanya di kampung-kampung itu sepi, gelap-gelap, bismillah. Paham ya? Yang dulu pernah takut sekarang enggak boleh takut lagi. Tauhidnya dikuatkan. Mau jadi muwahhid atau tidak? Paham ya? Dulu memang sebagian kita pernah takut, tapi dulu. Sekarang enggak usah lagi. Enggak usah takut gelap-gelap, enggak usah takut istilahnya apa? Lewat di depan kuburan gemetaran kemudian merinding dan misalnya, enggak usah. Perkara di sini bulu-bulu sini pada naik enggak masalah, tapi enggak usah takut. Paham ya? Karena sebagian orang masih takut ya dengan kegelapan, lewat di gelap-gelap takut, batu besar takut, pohon besar takut. Takut apa? Takut apa, Sob? Sudah nampak atau belum? Belum nampak sudah takut. Paham ya? Kalau nampak beneran kaget enggak masalah. Namanya khauf tabi'i. Kalau antum lewat kok benar-benar nampak gitu,
gendruwo atau istilahnya wewe gitu istilahnya orang Jawa itu ya, atau apa namanya itu namanya? Intinya hantu-hantu nampak beneran dan antum kaget, itu boleh enggak kaget? Khauf tabi'i, tapi kalau belum nampak, penampakan enggak ada, cuman bisikan-bisikan yang terkutuk tadi itu, kalau sudah takut itu namanya penakut. Hati-hati. Lewat gitu kemudian ada pohon besar, di malam hari ada boyang-boyang gerak-gerak, wah gemetaran, enggak jadi lewat, padahal mau taklim. Allah musta'an, jangan, itu enggak boleh lagi. Nah, karena sekarang banyak apa? Banyak kejadian-kejadian orang-orang itu takut sebabnya apa? Sebabnya karena tragedi yang pernah dia tonton di dalam televisi. Paham ya? Tragedi-tragedi yang pernah ditonton dalam televisi. Film-film apa namanya? Apa? Horor. Film-film hantu, menakutkan, akan terbawa di dalam benak-benak kita, hindari. Ada televisi di rumah, diamankan televisinya. Diamankan dengan cara apa? Apa? Dijual. Ngamankannya kalau kita sudah tahu hukumnya, jangan dijual lagi selama masih bisa diputar. Paham ya? Tapi apa? Tapi diamankan dengan cara dihancurkan. Milik kita. Paham ya? Tapi kalau misalkan sudah jadi rongsokan, enggak bisa diperbaiki lagi, dijual barang rongsokan. Sarannya seperti itu. Karena film-film horor itu pengaruhnya besar. Nah, terkadang ya, ini satu contoh aja. Terkadang dia didik anaknya jangan takut dengan jin, bapaknya dia takut. Bayangkan itu. Kalau malam-malam gelap itu, Pak, bapak depan aja, bapak di belakang aja, kamu yang depan. Bapaknya takut juga ternyata. Hati-hati, seperti ini pengaruhnya besar. Enggak boleh takut ya. Takut dengan apa? Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya ini. Qala al-mufassiruna sabahumullah wa humul ladzina qala lahum ba'dul musyrikin. Yaitu mereka orang-orang yang sebagian kaum musyrikin berkata kepada mereka. Nah, kepada kaum mukminin, "Inna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya qad ajma'u amrahum, sungguh mereka telah berkumpul mengumpulkan makar mereka alal ruju' ilaikum, untuk kembali lagi menyerang kalian la listisalikum, untuk mencabut akar-akar kalian. Istisal itu mencabut akarnya. Paham ya? Jadi untuk mencabut akar-akar kalian, ngeri sekali nih. Ancamannya ngeri, cabut sampai akar-akarnya gitu gayanya. Nah, fahdharuhum, berhati-hatilah kalian kepada mereka. Wattaqu liqa'ahum, dan berhati-hatilah untuk berjumpa dengan mereka. Fa innahu la taqata lakum bihim, karena kalian enggak akan punya kemampuan, enggak akan mampu melawan mereka. Tapi bagaimana tanggapan orang mukminin? Fazadahum dzalik at-takhfif yaqinan wa tasdiqan bi wa'dillahi lahum. Tapi justru bertambah pada mereka apa? Yang namanya takhwif tadi, menakut-nakutin tadi itu, justru bertambah pada hati-hati kaum mukminin yakinan, semakin yakin dan semakin membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Walam yasnihim dzalik an azmihim, dan tidak mengecualikan untuk mereka keinginan mereka untuk menyerang, atau istilahnya enggak takut itu istilahnya. Wa fasaru ila haitsu sya'allah, akhirnya mereka berjalan dan tidak takut dengan ancaman yang mereka ancamkan tadi, sampai kepada Allah taala kehendaki. Wa qalu, ini, dan mereka berkata hasbunallah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan pada kita, pertolongan. Hasbunallah ay kafina. Nah, cukuplah Allah taala memberikan kecukupan pada kami. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Al mufawwadu ilaihi tadbiru ibadih, yang dikembalikan kepadanya semua pengaturan hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwasannya senjata ini jangan sampai kita lupakan, barakallahu fikum, dimanapun antum berada, baik di ma'had, di luar ma'had, atau dimanapun antum berada, ketika menjumpai musuh-musuh Allah, ingin menakut-nakutin dengan pembunuhan, pembegalan, perampokan, ini senjata ini jangan dilupakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa senjatanya tadi Abdurrahman? Ayo, hasbunallah wa ni'mal wakil. Walhamdulillah rabbil alamin.